Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masih hafal niatnya puasa? Oke, kita buka dengan bacaan Fatihah dulu ya, biar kegiatan hari ini lancar, anak nanti menerima dengan baik, ya, bisa bermanfaat dan berkah ilmunya. Amin Allahumma amin. Syaratnya Fatihahnya dibaca. Yang membaca insya Allah dapat doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu kanasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Mana suaranya ya? Mana semangatmu? Raditu billahi rabba wa bil islami dinak wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mas niki sambutan KS kedap terus jenengan onyen min ya rabbal alamin. Ayo kita puasa. Jangan makan nasi. Jangan makan tahu. Jangan makan tempe. Jangan makan jangan makan nasi, tahu, tempe. Ini puasa semua ini. Masih hafal niatnya? Coba 2, 3. Bismillah. Yang gak bunyi gak hafal. Nawaitu. Iya. Kalau Ramadana hadhihi sanata. Kalau Ramadhani hadhihi sana. Ingat, kalau Ramadana berarti hadhihi sanata. Tapi kalau Ramadhani hadhihi sanati, kita yang pakai Ramadana dulu. 1, 2, 3. Nawaitu fardhi Ramadan hadhihi fardhol lil lali guys. Kalau yang Ramadhani hadis sanati ya, kita yang pakai Ramadhani versi Ramadhani. 2, 3. Nawaitu Ramadan hadis ta'ala. Bagus, luar biasa. Tepuk anak wudhu. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil kumbur-kumbur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Allah. Ayo kita puasa. Yuk. Ayo makan nasi, jangan makan nasi. Jangan makan tahu. Jangan makan nasi, tahu. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya yang saya banggakan, saya cintai, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Raisul Madrasah, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Kepatihan Banyuwangi. Kepada beliau
Ustazah Suliantari SBDID, disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Pak Ustadz Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Korwil Kelsardi Kecamatan Banyuwangi, Bapak Janoto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kepatihan. Yang saya hormati teman-teman dari Radar, serta yang Bulia banggakan, Bulia sayangi anak-anak kelas 4 yang saat ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pondok Ramadan yang diisi oleh dari Radar Banyuwangi. Senang nggak hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Masih berpuasa? Masih. Alhamdulillah. Semangat ya? Iya, alhamdulillah. Saya mewakili SDN Kepatihan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan di sini, Pak Korwil, kami dengan Radar Banyuwangi, saya ucapkan terima kasih kepada Radar Banyuwangi yang telah melaksanakan Pondok Ramadan yang 2 tahun ini bisa roadshow ke sekolah. Ini sebuah inovasi baik dari Radar Banyuwangi yang terus kita dukung. Terima kasih juga atas kesempatannya yang selalu memberikan SD Kepatihan untuk tetap mengikuti kegiatan Pondok Ramadan baik di Radar Banyuwangi ataupun di sekolah. Semoga Radar Banyuwangi selalu bisa berinovasi, terus selalu sukses untuk di dunia pendidikan seperti itu. Adapun kegiatan di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan SDN Kepatihan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan, diantaranya yaitu ngerandu buko yang pertama kali dilaksanakan di Pantai Bum, yang selanjutnya ada Tadarus Kids yang dipadegani oleh Korwil Kelsardi Kecamatan Banyuwangi, K3S dan PAI, KKG PAI Kecamatan Banyuwangi, Dinas Pendidikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SDN Kepatihan untuk terus bisa mengikuti kegiatan. Dan hari ini anak-anak mengikuti kegiatan bersama Radar Banyuwangi. Mungkin nanti anak-anak diberikan materi oleh Radar Banyuwangi terkait dengan jurnalis. Ini adalah ilmu baru, langsung narasumbernya dari Radar Banyuwangi. Mungkin itu yang dapat Bulia sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah doa. Kalau ustazah tadi menyampaikan wassalamualaikum, berarti anak-anak didoakan selamat loh. Harus dijawab loh ya. Jawabannya gimana? Bareng-bareng. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kami berikan kepada petugas Radar Banyuwangi sebagai pemateri pada pagi hari ini, Pak Ustadz ingatkan sekali lagi ya anak-anak ya, akan menguas sepintas saja yang membatalkan puasa. 1, iya, mokel apa itu? Makan. 2, minum. 3, berbicara kasar. Oke ya, kalau berbicara kasar itu mengurangi pahala, tapi puasanya tidak, Pak. Pahalanya dikurangi dong. Kalau pahalanya dikurangi, besok hari kiamat tidak termasuk orang-orang yang selamat. Untuk itu pada waktu anak masih puasa, hati-hati, jangan ngomong kasar, ngomong kotor, khususnya ABC. Nah itu ya, itu langsung kurang, itu habis pahalanya ya, sehingga yang dihasilkan hanya apa ini, haus sama lapar saja, nggak dapat pahala. Siap anak-anak menerima materi? Siap menerima materi? Coba, mana semangatmu? Oke, untuk berikutnya kami berikan penuh kepada pemateri Radar Banyuwangi. Pada yang terhormat Bapak Satria, nggih? Pak Satria, disilahkan, monggo.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di sini kelas berapa ini? Puasa semua berarti? Beneran? Belum ada yang batal? Tadi sahur semua, apa ada yang ketiduran? Kelewatan? Ya bagus, bagus. Apa masih ada yang puasa setengah hari? Belajar? Oh masih belajar? Ya gak apa-apa, bagus. Tahun depan berarti harus full semua ya dek? Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Satria dari Radar Banyuwangi. Di sini saya mau memberikan materi kepada adik-adik, yaitu cerdas bermedia sosial. Sebelum saya menjelaskan materinya, di sini adik-adik itu ada yang tahu sih apa itu media sosial? Oh, ada yang enggak, ada yang tahu. Yang tahu apa itu sosial media? Sebutin. Apa? Ah? TikTok, terus Facebook, IG, ya. Instagram, YouTube, WhatsApp. Oke. Semuanya betul ya. Semuanya betul. Itu termasuk jenis sosial media. Biasanya antara TikTok, Facebook, IG itu gunanya buat apa sih? Apa itu? Scroll, subscribe, terus like. Satu-satu se. Komen. Saling tautan. Follow, ya, semuanya benar ya. Ya, sosial media itu adalah platform online tempat kita berbagi informasi, foto maupun video. Jadi di sosial media, entah itu di TikTok ataupun Instagram, Facebook, teman-teman bisa mengupload foto, video yang adik mau berarti. Tapi dalam bersosial media kita harus ada aturannya. Jadi medsos itu teman atau musuh. Jadi dalam medsos itu kita bisa menemukan tempat kenalan, bisa mendapatkan update informasi terbaru, sharing hobi maupun sarana hiburan. Tempat berkenalan. Dari adik-adik bisa menemukan teman baru ketika bersosial media, entah itu ketika bermain TikTok maupun bermain sosial media yang lain, dan bisa mendapatkan update terbaru. Seperti adik-adik ketika posisinya di Banyuwangi, adik kan nggak tahu kabar yang ada di Surabaya, Jember, Bali. Mungkin adik-adik punya kerabat di sana. Melalui sosial media, adik bisa tahu kondisi di sana. Apakah lagi hujan, apakah lagi ada perayaan Natal, apa. Jadi di sosial media kita bisa update info terbaru. Dan yang selanjutnya yaitu merupakan sharing hobi. Adik-adik juga bisa posting, sharing, membagikan apa yang adik suka. Seperti adik di sini hobinya apa aja? Mancing. Ya, bentar.
Yang hobi sepak bola ada? Angkat tangan. Oh. Sini ada hobi yang unik, yang punya hobi yang beda. Teman-teman ini gak ada. Apa? Enggak. Hobi nih main bola, Mas. Masa main bola semua ini? Yang laki-laki. Voli. Oh, Adi ini voli. Saya tanya ke perempuannya ya. Adik-adik perempuan biasanya hobinya apa? Main Roblox. Apa deh hobinya? Apa hobinya? Baca AU. Baca apa? Baca AU. AU itu apa? AU. Oh, membaca cerita fiksi. Bagus. Nanti Adi bisa besari selain cuma membaca aja, nanti besoknya sekalian bisa nulisnya ya, Dek. Yaitu di sosial media Adik juga bisa melakukan hal positif seperti sharing hobi tadi. Jadi Adik itu kalau upload itu tidak hanya upload jeduk-jeduk aja atau upload ketika main game, tapi bisa berbagi hobinya Adik ketika itu, entah itu ketika main bola ataupun ketika main volley. Adik bisa posting di TikTok ataupun sosial medianya Adik. Yaitu manfaat selanjutnya yaitu merupakan sarana hiburan. Jadi di sosial media adik-adik bisa mendapatkan hiburan seperti entah itu seperti video-video atau foto-foto lucu maupun video dan foto yang informatif. Selanjutnya. Dan yang paling penting ketika bersosial media yaitu merupakan membentuk personal branding. Yaitu membentuk personal branding. Ini. Yaitu personal branding yaitu ketika kita bermedia sosial kita bisa membangun ciri khas atau personality yang bikin orang langsung ingat saat kamu tentu dengan hal-hal positif dan tetap sesuai formal. Saat kamu konsisten menunjukkan versi terbaik dari dirimu seperti bakat, hobi, minat, orang lain akan melihat nilai yang lebih apa yang kamu punya. Di sini kan adik-adik kan rata-rata punya sosial media ya, TikTok, IG, Facebook, sering upload kan? TikTok sama IG. Berarti kan pernah upload foto, video. Biasanya yang diupload itu apa sih, Dek? Iya kan foto sama video. Biasanya pas lagi apa, Dek? Jedak-jeduk. Foto sendiri, terus apa pas lagi apa Dek? Yang perempuan kalau upload di sosial media foto apa biasanya atau video apa yang diupload? Main game, main ML, Roblox, apa? Mobile Legend. Ya. Jadi adik-adik selain
yang diupload itu berarti foto sendiri, main game, entah itu Roblox atau ML. Jadi kan ada, jadi postingan Ade itu membentuk personal brandingnya Ade. Membentuk personal brandingnya Ade. Personal branding itu yang melekat pada diri kita. Jadi ketika Ade sering memposting Mobile Legends, personal brandingnya Ade akan terbentuk sebagai orang yang suka main game Mobile Legends. Jadi yang mau berteman dengan Ade di sosial media, yang ngobrol, yang berinteraksi Ade di sosial media itu rata-rata pemain game Mobile Legends. Kalau sudah banyak yang percaya dan suka dengan postingmu atau postinganmu, maka kedepannya Ade akan mempunyai peluang dan rezeki yang biasanya ikut datang dengan sendirinya. Jadi ketika Ade rajin upload konten maupun postingan berupa foto dan video, jika konten itu menarik, maka di kemudian hari Ade akan bisa mendapatkan rezeki, entah itu berupa uang atau benefit-benefit yang lainnya. Tapi di sosial media itu ada dampak negatif bila disalahkan, bila digunakan, dan ada dampak positif jika kita bijak menggunakan sosial media. Lanjutnya Mas, lanjutnya. Ya, ada caption. Ada yang tahu apa itu caption? Caption. Apa-apa? Kak yang enggak yang pakai mic. Kalau buat apa? Oh ya, itu benar. Jadi kalau buat status WA ada tulisannya ya. Terus deskripsi. Terus ada yang tahu lagi apa caption itu? Ya, jadi deskripsi itu adalah penjelasan singkat yang kita upload di sosial media, entah itu berupa foto maupun video. Biasanya ketika ada postingan foto ataupun video, di bawahnya itu mesti ada keterangannya, captionnya juga, supaya ada, dan itu pun harus sesuai dengan konteksnya. Jika ada orang yang mengupload foto ataupun video tentang pantai, mesti penjelasannya itu berkaitan dengan pantai. Gak mungkin kan main Mobile Legends kan pas main-main pantai. Jadi harus sesuai. Dan di sini fungsi caption itu yaitu untuk bikin orang yang melihat itu penasaran sampai nge-like gitu. Dan bisa membuat orang sampai komen dan bahkan nge-save postingannya Ade karena dianggap bermanfaat. Dan yang di sini ini contoh captionnya, ini salah satu contoh yang caption yang menggunakan caption yang baik ya, sesuai foto dan bermanfaat. Di sini kan ando kasin, ya ando kasin, susu, madu, sama alpukat itu deh. Captionnya kan nyambung itu, ayo penuhi gizi seimbang agar nutrisi tetap terjaga, bergizi gak perlu mahal. Jadi itu dalam caption itu yang positif itu ada kalanya kita mengajak, tetapi ada kalanya memberi solusi. Di postingan ini kan contohnya orangnya mengajak agar
tetap makan makanan bergizi, tetapi ketika kita makan bergizi nggak perlu mahal. Selanjutnya. Oh, jogging. Oh, ini contoh caption postingan dan caption yang buruk, dan ini contoh postingan dan caption yang baik. Adik pernah berikan contoh postingan yang buruk dan jelek itu postingan seperti apa, Dek? Kalau boleh tahu. Apa? Membuka aurat. Terus apa? Ini kan unjuk, ini tahu apa? Foto yang seksi, ya. Itu yang postingan yang buruk juga ya. Itu postingan yang buruk itu seperti ketika kita mengupload atau membuat caption yang tidak senonoh ataupun mengajak ke hal buruk. Bisa. Ya, postingan yang buruk seperti di sini. Contohnya dalam postingan yang buruk ini ada orang yang malas ya, ketika mau jogging itu malas. Jadi tulisan captionnya itu bertulisan males banget, segala hal sekarang susah, olahraga gak perlu mahar, tapi coba lihat harga sepatu, mending skip aja. Coba mikirin jadwal lain. Jadi di sini ada orang yang lagi malas menjaga hidup sehat, dan ketika dia memposting itu bisa mempengaruhi orang yang lihat gitu. Jadi ketika kita mau buat postingan maupun caption itu harus yang positif ataupun yang mengajak orang-orang melakukan hal baik. Sepertinya di sini ada postingan orang yang lagi olahraga, lari. Jadi ia itu memposting dan mengajak gitu. Jangan biarkan dirimu kesulitan menghalangi kamu untuk sehat. Mulai dari yang sederhana, pakai sepatu nyaman, air minum, dan lari di taman. Jadi di dalam postingan positif itu tidak hanya postingannya aja yang baik, tetapi memiliki unsur mengajak ke dalam kebaikan. Lanjutnya. Ini tips membuat caption yang menarik dan aman deh. Yang pertama, hindari tulisan alamat rumah, nomor HP, jadwal sekolah, lokasi terkini maupun waktu terkini. Buat yang cukup umum aja, misalnya lagi di sekolah, gitu aja. Kalau adik buat secara detail, soalnya upload foto di rumahnya, ditulis captionnya. Saya lagi di rumah saya warna biru, timure Taman Belambangan, tetangganya Pak Ali itu. Iya, mungkin kalau tidak ada orang yang mau berbuat jahat, ataupun mau berbuat buruk kepada adik, mungkin caption atau keterangan yang berlebih bisa mendeteksi identitas maupun lokasi adik yang terkini. Yang selanjutnya itu awali dengan bertanya atau cerita pendek. Gunakan kata ganti yang lebih dekat.
Jadi ketika kita membuat caption itu usahakan tulisan atau bahasa kita itu mudah dipahami, mudah dimengerti oleh teman atau orang lain yang ketika bersosial media itu, ketika kita nge-scroll itu bisa dipahami dengan mudah. Ya selanjutnya, hindari kata kasar dan sindiran. Pakai bahasa santun biar tetap keren tanpa menyakiti orang lain. Itu. Di sosial media juga ada dampak buruknya juga kan. Jadi ketika kita posting itu sebisa mungkin hindari menggunakan kata-kata kasar maupun sindiran kepada orang lain. Yang selanjutnya itu ketika kita membuat caption itu atau memposting sesuatu di sosial media, tonjolkan sesuatu yang baru, edukatif, menarik dari konten yang dia-upload. Jadi itu konten itu gak selamanya membosankan, gak selamanya selfie aja, tapi kita bisa membagikan konten-konten yang menarik. Ketika kita habis melakukan hobi seperti sepak bola, voli, kita bisa menguploadnya. Ataupun kita habis melakukan kegiatan yang menarik gitu, seperti habis membeli takjil untuk persiapan buka, kita juga bisa memposting dan memberikan caption yang menarik. Selanjutnya membuat caption ala media. Di sini ada tahu apa itu media? Bukan, media yang berupa berita-berita. Ada tahu apa itu berita? Informasi kebakaran, terus tabrakan, kapal tenggelam, terus apa yang tahu dari berita? Pesawat jatuh, terus kapal kebakar. Demo. Selingkuhan. Ya, jadi itu berita itu adalah merupakan tempat kita mendapatkan informasi terbaru secara aktual dan terpercaya. Jadi di berita juga ada selain tulisan juga ada judulnya, ada caption keterangannya. Yang pertama yaitu fokus pada fakta utama. Jadi berita itu berfokus pada fakta utama. Jawaban minimal unsur penting. Apa yang terjadi di mana, jika perlu tambahkan kapan dan siapa. Jadi dalam sebuah berita itu kita di dalamnya terdapat informasi yang lengkap. Jika terjadi kebakaran, kita bisa tahu kebakarannya itu di mana, kebakaran karena apa, dan kapan terjadi kebakaran tersebut. Sertakan poin yang kedua, berita itu singkat, padat, jelas, dan cukup satu kalimat yang kuat langsung ke inti. Jadi dalam judul di berita itu bisa dipahami dalam satu kali baca. Kayak di sini. Ini kan jadi di sini judulnya apa ini? Jadi barang rongsokan 300 ton bangkai KMP Tunu akan dilebur. Di sini sekali baca kita tahu ada rongsokan seberat 300 ton yang merupakan bangkai kapal itu kan, itu mau dilebur, mau dihancurkan. Jadi kita dalam sekali baca itu kita bisa tahu apa yang mau disampaikan di dalam berita itu. Yang poin yang terakhir, berikan sedikit latar belakang agar pembaca paham situasi yang ada di dalam berita.
entah itu keterangan di dalam foto maupun video, misalnya alasan kejadian, dampak, atau data singkat pendukung. Jadi selain kita memberikan judul maupun caption, kita harus memberikan ringkasan singkat mengenai berita yang di atas. Ayo, di sini ya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat caption ya. Usahakan caption itu terdiri maksimal itu 7 kata biar mudah diingat nggih. Caption judul itu maksimal harus 7 huruf. Saya contohkan kan, yang C ini pedagang asongan sedang menawarkan dagangannya kepada orang di pelabuhan Ketapang. Jadi caption itu langsung menjelaskan apa yang ada di kejadiannya. Yang di sini apa bisa menerangkan gambar yang B ini? Ada yang bisa yang menjelaskan apa yang terjadi di gambar B? Ayo, apa? Tahu? Iya, kan tidak hanya sekedar tembak-tembakan. Apa itu? Tentara sedang membidik di laut, musuh di lautan. Dan yang gambar nomor A ini kan terlihat orang yang sedang boxing, melakukan olahraga boxing. Lanjutnya, Pak. Share itu bukan asa repost. Di sini ketika bersosial media, Ade itu sering sharing tentang apa biasanya? Hah? Sharing gitu-gitu. Ya biasanya kita akan selalu melakukan sharing ketika bersosial media. Entah itu sharing hobi ataupun sharing postingan orang lain yang kita suka. Serta ya selanjutnya kita harus mengecek faktanya. Apakah ketika kita mau sharing tentang hal apapun kita cek faktanya, atau apakah hal itu positif atau negatif, apakah hal tersebut kebenaran ataupun hoax. Jadi kita harus mengecek fakta yang ada dalam postingan yang akan kita sharing. Yang selanjutnya kita harus memperhatikan nilai-nilai positif ataupun mana yang negatif. Jadi ketika kita sudah mempertimbangkan mengenai cek fakta positif dan negatif, baru kita bisa men-sharing postingan yang ingin kita bagikan. Dan 4 cara sharing biar aman. Jadi kalau ada sharing itu tidak boleh sembarangan ya, karena bisa mungkin bisa menyinggung perasaan orang lain karena sharingannya ada itu kayak mau ngelok-ngelok no temennya, ataupun postingannya itu tidak benar atau hoax. Jadi kita itu bisa pakai, kita itu
jangan oversharing atau gak perlu story terus setiap 5 menit sekali. Di sini ada yang rajin story ini sampai kecil-kecil gitu, setiap hari 5 postingan, 6 postingan ada di sini. Adik-adik yang perempuan ada yang story terus setiap hari itu minimal 5-10 story ada. Adik-adik yang perempuan. Adik-adik yang laki-laki agam. Oh. Jadi ketika kita update story itu kita gak perlu berlebihan, cukup minimal sehari sekali maupun 2 kali, dan usahakan melakukan sharing yang positif. Yang poin yang selanjutnya, kalau lihat yang jelek kita bisa repost saja, jangan ikut-ikutan. Jadi ketika kita melihat postingan yang lewat ketika kita scroll di sosial media, baik di TikTok, IG, Facebook maupun YouTube, kita bisa langsung repost. Jadi di semua sosial media itu ada sistem repost. Jadi kita bisa merepost, ketika kita merespons, maka postingan tersebut kemungkinan akan hilang. Yang terakhir, tentu tambahkan komentar positif ketika kita menemukan postingan yang kita suka maupun yang kita lihat bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam postingan itu kan ada interaksi, ada banyak komen. Jika postingan itu bermanfaat, positif, kita usahakan komen di postingan tersebut agar kita bisa mendapatkan benefit yang lainnya. Bisa sharing-sharing ke teman-teman sosial media yang sama-sama berkomentar di postingan positif itu. Mari. Jadi kalau bersosial media itu bisa bertambah negatif jika kita tidak bijak menggunakannya. Jadi ketika kita terlalu oversharing, terlalu berlebihan membagikan cerita, ketika kita ngobrol di sosial media, entah itu di TikTok maupun Facebook atau sosial media lainnya, kita bisa terkena hack akunnya. Entah itu kita keceplosan menyebutkan password atau sandi-sandinya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bersosial media. Dan ketika akun kita kena hack, mungkin takutnya nanti ke depannya bisa ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sosial media kita dengan hal yang negatif. Poin yang selanjutnya itu terkena cyberbullying. Di sini ada yang tahu apa itu bully? Nah, ya, bully itu seperti ngolok-ngolok teman, terus mengganggu teman, apa, mengajar teman, apa, bullying itu perundungan. Perundungan terus. Perundungan ada 2 jenis, verbal sama non-verbal. Cyberbullying adalah salah satu jenis dari
Perundungan inverbal. Perundungan inverbal adalah perundungan yang tidak memiliki kontak seperti mengejek dan banyaklah. Jadi bully itu ketika kita menyakiti teman kita, baik itu secara verbal, perkataan, maupun secara tindakan, seperti memukul atau mengolok-olok kalau secara verbal. Jadi bullying itu tidak hanya terjadi ketika kita bertemu langsung, tetapi bully itu bisa terjadi ketika kita bersosial media. Banyak yang kita temui di sosial media yang berakhir bully. Jadi kita usahakan ketika kita bersosial media itu kita harus menggunakan kata-kata yang positif dan usahakan jangan sampai menyinggung orang lain yang ada di sosial media, yang berteman dengan kita di dalam sosial media. Dan yang terakhir, dampak buruk jika kita menggunakannya secara tidak bijak, kita bisa ditangkap jika menyebarkan berita hoaks. Jadi teman-teman harus menyesuaikan bersosial media ketika kita sharing maupun membuat konten, memposting sesuatu harus sesuai dengan fakta yang ada. Jangan dibuat-buat atau bahkan menyesatkan orang-orang yang melihat postingan maupun konten kita di sosial media. Ya, dalam bersosial media itu kita harus berpikir sebelum bertindak, memeriksa kebenaran informasi sebelum men-sharing ataupun membagikan kepada teman-teman kita yang ada di TikTok, IG maupun sosial media yang lain. Serta kita harus menjaga etika, sopan santun dalam berkomunikasi. Jadi gunakanlah media sosial untuk hal yang positif, bermanfaat bagi diri kita maupun untuk orang lain. Di sini adik gak ada yang mau ditanyakan tentang bersosial media? Kalau gak ada, saya yang tanya. Jadi ketika kita bersosial media itu ada istilah FYP ataupun viral. Jadi mungkin sebelum kita makan konten viral itu kita harus membranding diri ya. Kita harus tahu apa yang kita suka, apa yang kita minati. Jika kita memposting apa yang kita suka atau apa yang kita minati seperti hobi kita ataupun melakukan hal positif lain, mungkin itu akan interaksi akan tersampaikan langsung kepada orang lain. Jadi poin itu juga penting agar postingan kita ramai dan kita bisa tahu personal branding apa yang kita inginkan.
Ya, mungkin itu materi yang bisa saya. Ini kan mau saya tutup kan. Mungkin adik-adik bisa dikondusifkan dulu. Bisa baris dulu, bisa perhatikan saya sebentar biar bisa selesai ge. Halo. Halo. Ayo, jangan tidur-tiduran dulu deh. Biar saya tutup dulu nggih. Ya main yang masih ada belakang ke hadap ke depan, mungkin bisa hadap ke depan dulu. Yang masih guyon, yang masih guyon-guyonan sama temennya bisa hadap depan dulu biar bisa saya tutup bentar materi saya. Oke, terima kasih. Ya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik ketika melakukan bersosial media secara bijak dan bisa membedakan mana yang positif ataupun yang negatif. Jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.